tidak bahagia dinas oleh Al-Quran. Coba baca dalam Al-Quran, ada orang-orang yang dinas oleh Al-Quran tidak akan bahagia. Satu, la yuflihul kafirun, la yuflihul zalimun, la yuflihus sahirun. Tidak akan bahagia orang-orang yang kafir, tidak akan bahagia orang-orang yang zalim, tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah, menina modok, menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya, merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Habib. Ini perubahan tidak ada dalam sejarah masa lalu, tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang kabib-kabib berjuang untuk NKRI teu aya ora-ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah? Itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? PW ini ajian peletnya udah dikasih, jangan macam-macam. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ketika mereka di zaman-zaman membutuhkan tenaga, membutuhkan darah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pasukan, di mana mereka tidak ada yang mengirimkan pasukan. 10 November 1945 yang datang ke Surabaya untuk menyerahkan nyawa adalah orang-orang Madura, orang Surabaya, orang Trenggalek, orang Kebumen, orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember. Tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak ada pejuang di balik layar. Pejuang itu harus di depan layar. Seperti Kiai Zainun membuka pondok ini dengan kakaknya Kiai Fatah Hasan yang luar biasa, doanya sampai menembus langit tadi, mendoakan kita semua yang hadir. Itu ibu-ibu lagi didoain oleh Kiai Fatah Hasan. Semoga ibu-ibu banyak duitnya itu. Ibunya diem aja makan snack. Padahal lagi didoain kaya raya. Didoain semoga anaknya jadi kiai, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBB sekalian. Kenapa? Karena kemuliaan kita sebagai manusia ditentukan oleh Allah, bukan berdasarkan siapa keturunan kita. Dan ini yang sedang dibodohi, sedang disihir oleh mereka, bahwa kemuliaan itu hanya berdasarkan keturunan. Orang yang berketurunan mulia, mereka lah yang akan mulia. Orang yang sudah keturunan budak tetap selamanya akan jadi budak sampai hari kiamat. Nah, itu iya lain ajaran Islam, iki dudu ajarane Islam.
Ini ngomong Jawa Sunda karena ada orang Sunda juga tadi. Assalamualaikum, saya dari Pandeglang katanya. Biarin dia doang tuh yang ngerti bahasa Sunda. Juga ada kiai teman saya dari Petir ini rupanya. Masya Allah. Sehat kiai. Ini khas merah putihnya ini tuh ada di belakang tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tidak akan bahagia lagi, Kiai Jainun, jangan takut-takut. Kiai Jainun. Ini kalau di lab sampai ke pelosok katanya ini. Tenang aja, Kiai Pelosok juga sama dengan Kiai Jainun. Terpercaya Habib eta turunan Nabi. Teu ngomong doang teu. Sama semuanya. Kiai-kiai kita itu orang yang punya ma'rifat billah, punya ma'rifat billah. Cuma mereka punya kebijaksanaan kayak Pak Camat. Pak Camat, Pak Bupati, itu mereka jadi bapak bukan hanya untuk kiai. Pak Camat itu anaknya ada yang jawara, ada yang pendekar, ada yang pemabok, ada yang kiai, ada yang santri. Semuanya anaknya Pak Camat, harus dilindungi semua. Makanya dalam setiap desa kadang-kadang Pak Lurah bikin taman bermain. Kiai mah gak bakal bermain-main, itu hidupnya hanya untuk zikir pada Allah. Tapi kenapa kepala desa itu bikin taman bermain? Untuk orang-orang yang gak bisa zikir. Dia bisa tenang kalau ada di taman. Sedangkan manusia itu perlu ketenangan. Kalau kiai nggak keluar rumah dia 2 bulan juga dia biasa-biasa aja. Kenapa? Punya kedekatan dengan Allah yang dia tidak membutuhkan hiburan apapun. Tapi manusia ada yang kadang-kadang dengan Al-Quran saja dia udah cukup merasa tenteram. Ada yang tidak perlu baca Al-Quran, dia hanya zikir kepada Allah. Ada juga yang butuh selawat baru dia bisa nangis. Kalau baca Sallallahu ala Muhammad, baru dia bisa nangis. Kalau yang baca selawat Kiai Fatah Hasan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia enggak nangis. Padahal bagi orang yang sudah mencintai Rasulullah, tidak penting suara enak ataukah tidak, ketika disebut nama